fungsi. Ya, saya harap masih mengingat ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang berlanjut ya, untuk berlanjut dan masih memakai konsep-konsep ya dari materi-materi kita sebelumnya. Baik, di 3 pertemuan kemarin kita sudah bahas apa saja? Limit. Oke, selain limit, ketidaksamaan. Ada lagi? Teorema limit. Teorema limit. Oke, ada satu yang paling awal apa? Sehingga ada Sistem bilangan real. sistem bilangan real ya. Saya harap kita nggak ini ya, maksudnya ketika masuk di bahasa baru yang lama ya meskipun ada sedikit lupa dan tapi nggak lupa banget ya. Baik, kita masuk ke definisi turunan. Ya, ketika melihat sesuatu perumusan, jadi jangan pikir pusing dulu ya, jadi kita baca dulu. Turunan sebuah fungsi ya. Turunan sebuah fungsi f ini berarti fx ya, kalau sama ini kita jumpai satu fungsi begitu, suatu fungsi fx ini maksudnya adalah f aksen. Nah, ini dibaca f aksen ya, ada aksen di atas sini. Kita punya suatu fungsi, kemudian kita punya turunannya ya, turunannya dituliskan dengan f aksen x yang nilainya pada sembarang x. Apa yang dimaksud dengan sembarang x? Kita punya suatu fungsi x, punya turunannya ya, yang kemudian x ini ya, dalam suatu fungsi ini kan bisa sebagai variabel bebas ya, sebagai variabel bebas, sehingga ketika kita masukkan OX sama dengan 3, berarti kita akan menuliskan dengan F 3 X, kita masukkan min 10, DF nya adalah min 10. Jadi masuk nilai pada sembarang X yang di sini karena sama X dengan banyak variabel bebas itu bisa kita masukkan di dalam fungsi X ya. Nah, turunannya ya, kita menggunakan perumusan umum ini ya untuk menentukan turunan pertama. Kira lebih tepatnya turunan pertama ya, turunan pertama dari suatu fungsi. Karena bisa jadi nanti kita di bahasan aturan tingkat tinggi turunan yang kedua ya, turunan yang ketiga, turunan yang keempat gitu ya, itu ada. Jadi ini kita sebutkan sebagai turunan pertama. Nah, turunan pertama dari satu fungsi kita menggunakan rumus ini ya, pada yang di sini ya. Ini kita masih menggunakan konsep limit. Ini baru selesai minggu lalu kita ya, limitnya kontinuan fungsi. Kemudian aksen f berarti ini turunan pertama dari suatu fungsi f ya, turunan pertama dari suatu fungsi fx sama dengan ya limit h mendekati 0 terhadap fx plus h. Jadi semua yang ada unsur atau variabel x akan diikuti dengan plus h ya, untuk suku pertama ya. Ini suku kedua ya, saya sering membedakan seperti ya, di suku pertama ini suku kedua ya. Di suku pertama semua yang ada unsur atau variabel x maka diikuti oleh plus h. Kemudian untuk suku kedua kita tuliskan kembali untuk fungsi x nya ya, kemudian per h ya. Jadi kita akan menentukan suatu nilainya yang mendekati ya, ketika kita masih membahas limit, jadi belum tepat pada satu titik yang belum tepat pada satu nilai, tapi mendekati atau menuju atau menghampiri ya. Asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau minta hingga ya. Jadi untuk menentukan suatu turunan pertama ya, itu ada ya, limitnya ada. 0 juga termasuk ya, 0 juga termasuk limit
nilai ya, termasuk nilai. Jadi kalau kita ada mengerjakan suatu turunan yang kemudian ya hasilnya adalah tidak terdefinisi gitu ya, atau tak hingga ya, maka kita bisa menentukan turunan pertamanya. Ini yang akan kita gunakan ya selama pembahasan. Kalau di slide pertama saya tuliskan untuk pertemuan 4, 5, dan 6. Jadi untuk 3 pertemuan ini kita akan membahas turunan fungsi. Jadi ini sebagai akar ya, sebagai dasar utama untuk pembahasan persamaan turunan fungsi ya. Mau dicatat atau di screenshot silakan, nanti ketika di contoh persoalan kita akan lebih mudah ya melihat persamaan umum utamanya. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari fungsi fx. Kita punya fungsi x nya 5x plus 1 ya, dengan menggunakan persamaan fungsi. Kita tuliskan lagi di persamaan fungsi yang tadi ya, f x ya, turunan pertama dari suatu fungsi x sama dengan ya, limit h mendekati 0 terhadap f x yang diikuti oleh h per dikurangkan ya, dikurang fx per h. Nah, ini kalau mengerjakannya dengan terpisah seperti ini boleh ya, ini kita urutkan limit h mendekati 0 fx plus h, suatu fungsi x ya, yang diikuti oleh h. Kita lihat fungsinya nih, kita mengatakan pada fungsi ini akan kita turunkan. Fungsinya adalah 5x, ada unsur x, ada variabel x, maka akan diikuti dengan h plus 1. Ini sebagai suku pertama ya, tadi suku pertama, suku kedua, supaya anak ini bilangnya. Sebentar. Maaf ya, ada yang jatuh. Ini dikurangkan dengan fx nya apa? Fx nya adalah 5x plus 1. Ini kan fx sama dengan, berarti fx nya kita pindahkan ya, 5x plus 1 ya, per h. Jadi biar di tengah-tengah ya, limit h mendekati 0 ya. Yang perlu kita cermati kan di suku pertama, semua yang punya unsur x tinggal kita tambahkan h ya, sedangkan untuk yang di suku kedua tinggal kita pindahkan aja fungsi x nya. Nah, baru kita jabarkan ya. Kalau ini kan dibacakan dulu fx plus h, kemudian fx plus h min fx nya gitu ya. Ini jalur ke bawah juga sama, limit h mendekati 0 terhadap kita operasikan nih 5x plus 5h ya plus 1 min 5x plus 1. Oke. Oke, kita buka kurungnya. Kita mendekati 0, 5x plus 5h plus 1, kita buka kurung jadi min 5x min 1 ya. Ini positif 5x, ini negatif 5x. Kita coret
positif 1, negatif 1. Kita coret. Jadi tinggal tersisa limit H mendekati 0, 5H per H. Ya, ini pembagian bisa kita coret. Kemudian ini ingat lagi ya, di aturan teorema limit yang pertama, fungsinya adalah fungsi konstan. Ya, fungsinya adalah fungsi konstan. Jadi tidak ada variabel H yang bisa kita substitusikan dengan nilai 0 ini. Ya, sehingga hasilnya adalah fungsi konstan itu sendiri. Silakan dicermati dulu. Itu yang paling awal sekali. Mau jenis fungsinya kayak apa aja, kalau kita sudah memahami untuk persamaan fungsi awalnya gitu ya, kita gunakan dalam turunan Cauchy, tentu tidak akan jadi masalah. Indra Jayakusuma ada? Indra? Mana Indra? Indra boleh di-open mic-nya dulu. Ada Bu. Ada. PM kamu berapa Indra? 232 Bu. Oh, nggak dituliskan. Iya belum diganti. Tapi tadi kita bukan. Baik Bu. Ya, dan boleh ditanyakan dulu untuk contoh yang buat kamu. Oke, kita coba untuk contoh berikutnya. Kalau di contoh pertama, ya, ini fx, kemudian kita tentukan turunannya. Berarti kita akan menyelesaikan dengan f aksen x. Sedangkan yang kedua, sudah ditentukan untuk f aksen 4. Kita tuliskan dulu ya, untuk bentuk persamaan umum turunannya. Kita mendekati 0 terhadap fx plus h min fx per h. Ya, kalau kita lihat dalam soalnya, di sini adalah 4. Ya, berarti di sini kita masukkan nih x-nya. Ini berarti x sama dengan 4. Jadi limit h mendekati 0, x-nya ya, semua unsur x kita gantikan dengan ayam kusang f4 plus h. Ini belum masuk ke fungsinya ya, ini baru persamaan umumnya. F4 dibagi dengan h, baru masuk ke persamaan fungsi x-nya. Karena di sini sudah 4 ya x-nya. Oke, berarti di sini kita masuk lagi limit x mendekati 0, limit h mendekati 0. Oke, kemudian kita masuk ke fungsinya nih, 13 yang ada unsur x, x-nya 4 ya. Berarti kita masukkan x-nya 4 yang akan selalu diikuti dengan h untuk suku pertama. Min 6 dikurangkan dengan fx f4. Oke, kita gantikan 13 kali 4 ya, x akan sudah diganti 4 min 6 per h. Limit h mendekati 0 ya, merumus limit ini sampai habis, sampai kita substitusinya. Dari sini ini
bisa langsung aja nih. Kita sama-sama 13 dikali 4 ya, di sini positif, di sini negatif. Berat ini negatif 6, ini jadi positif 6, coret. Kemudian tinggal 13 per H. Juga habis. Sehingga ini pakai lagi limit teorema pertama. Ini sama ya kayak yang tadi, ini fungsinya konstan. Sehingga hasilnya adalah fungsi konstan itu sendiri 13. Bagaimana kalau x-nya 10? Berarti akan kita masukkan di sini 10 ya, sampai penyelesaian akhir. Bagaimana kalau x-nya ternyata dalam bentuk yang lain, masih tidak dalam satu bilangan bulat? Berarti akan kita masukkan sama seperti yang bahasan kita awal ya. Ada yang x-nya dalam bentuk a plus n ya, kemudian ada dalam bentuk kuadrat dan lain-lain gitu ya. Semua bisa kita substitusikan di dalam persamaan fungsi x ini. Apa persen sih kah? Nih. Ketiga. Fungsi x-nya x pangkat 3 plus 7x. Kemudian diminta menentukan turunannya f aksen c. Kenapa di sini x, kok di sini c? Ya, dalam bentuk variabel lain. Berarti di sini x-nya adalah sama dengan c. Ya, jadi nggak usah bingung kalau ada penggunaan variabel lain atau angka lain, berarti kita tinggal menggantikan posisi x dengan nilai yang diminta. Ya, kita buat dulu untuk persamaan umum awalnya. Ya, jadi setiap sebelum mengerjakan tulis aja dulu ya untuk yang persamaan awalnya. Fx yang selalu diikuti oleh H ya, digunakan dengan fungsi x-nya per H, suku pertama, suku kedua. Kemudian di sini kita masukkan f c sesuai dengan permintaan di soalnya. Kemudian kita gantikan semua yang x, kita gantikan dengan c. Oke. Baru di baris ketiga kita masukkan fungsinya. Jadi semua unsur x kita gantikan dengan c. Ya. Di sini x pangkat 3 plus 7x. Ya. Jadi semua yang ada unsur x, semua yang ada variabel x di suku pertama. Ya. Semua yang ada variabel x di suku pertama, semuanya akan diikuti oleh h. Coba saya tuliskan kembali. H mendekati 0, fungsinya kita tuliskan. Ya, fungsinya unsur x, variabel x. Untuk suku pertama dulu nih, perhatikan. X-nya sudah kita gantikan dengan C. Berarti di sini ada C plus H. Yang ini jadi C yang selalu diikuti oleh H pangkat 3 plus 7. X-nya kita tuliskan juga. Ini masih dalam suku pertama. Ya, berarti C plus H dikurangkan dengan FC-nya. Ya. Ya, atau kalau mau kita menuliskan di sini menjadi FC C pangkat 3 plus 7C. Ini ya. Itu di sini menjadi C pangkat 3 plus 7C. Ya, suku pertama semua yang ada unsur X, di sini sudah diganti C, berarti semua yang ada unsur C akan diikuti oleh plus H. Ya, akan diikuti oleh plus H. Kemudian pangkatnya nih bukan C-nya yang pangkat 3, tapi diikuti oleh H dulu, baru pangkat 3 untuk suku pertama. Ya, kemudian kita perhatikan kembali.
Oke, C plus H pangkat 3. Oke, berarti ini dijabarkan ya, ini dijabarkan dulu. C plus H dikalikan C plus H dikalikan dengan C plus H pangkat 3. Oke, pangkat 3 di sini. Oke, nanti dijabarkan seperti pemangkaran biasa ya. Kemudian setelah ini ya baru di kesini. Kebetulan di sini yang ada unsur H, yaitu variabel H yang di baris kedua terakhir. Ini ya, berarti di sini kan 0, berarti 0, ini juga 0. Berarti yang tersisa tinggal 3C kuadrat plus 7. Silakan dicermati. Yang terkendala langsung ditanyakan aja ya, biar nggak menumpuk. Oke, kita coba 3 latihan soal. Mungkin bisa dicoba nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Nanti kita bahas. Oke, coba saya kasih waktu 5 menit. Kalau ditanyakan silahkan. Kalau sudah dia selesai boleh.
Oke, baik. Siapa yang mau nomor 1? Volunteer. Udah mau nyoba? Jawabannya 1 bukan ya, Bu? Yang nomor? Nomor 1. Nomor 1. Tuh, kita coba dulu prosesnya. Ya. F aksen X F aksen X sama dengan lim H mendekati 0, limit high. limit H mendekati 0, terus suku pertama F kurung buka X tambah H dikurangi suku kedua F kali X. X ya, bukan kali ya. Udah. Ya Bu. Ini kan fungsi ya. Per H. Oke. Sama dengan limit H mendekati 0, F kurung buka 1 tambah H. Berarti di sini kita buat gini ya. Ya. Kurangi F kurung buka 1 per H sama dengan limit H mendekati 0, satu kurung buka 1 tambah H. Gimana? 1? Kurung buka Bu. 1 kali. Nggak clear. Ini kan cuma 1 fungsinya. Udah. Oh. Berarti ini kan jadi 1 ya X-nya. Ya. Berarti semua yang ada unsur X diikuti dengan H. Ya. Pangkat 4. Terus kurangi 1 kali 1 ya Bu. Fungsinya tetap ini. 1 pangkat 4. Pangkat 1 pangkat 4 ya. Per H. Limit H mendekati 0, satu H pangkat 4. Gimana? Itu dijumlahkan dulu nggak Bu? Yang 1 plus H. Oh, ini pakai konsep pemfaktoran. Udah. Jadi ini kan pangkat 4 ya. 1 plus H dikalikan 1 plus H dikalikan 1 plus H sampai 4 kali. Ya. Oke. Bentar Bu. Ini kan satu konstanta ya. Kemudian H kan variabel, jadi nggak bisa kita jumlahkan jadi 1 H. Atau ada teman-teman yang lain yang udah dapat hasil. 1 plus 4H plus 6H kuadrat plus 4
4H pangkat 3 plus 6 plus H pangkat 4. Berapa? Coba diulangi, Tri. 1 plus 4H plus 6H kuadrat plus 4H pangkat 3 plus H pangkat 4 Plus? H pangkat 4. Oke. Udah. Ya terus itu dikurangi 1 per H. Udah, sudah dapat ini? Jadi kita operasikan dulu ya, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 1 plus H lagi, kita kalikan dengan 1 plus H lagi. Sebentar. 1 plus 2H plus H kuadrat ya. Oke, kita kalikan lagi dengan 1 plus H. Dikalikan dengan 1 plus H lagi. Oke, kita lihat yang pangkat 1. Kita coret dulu yang sudah ya. Yang pangkat 1, 1, 2, 3. Yang 1, 1, ditambah 2, 4. Berarti 4H. Kemudian yang pangkat 2. Yang pangkat 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6H kuadrat. Yang pangkat 3. Yang pangkat 3. Yang 2, 1. Ada yang kurang nggak ya? Ini saya keliru nggak nih? Tri, jawab aja. Ada yang kurang di sini, pangkat 3-nya cuma 2, 1. Tadi yang kelewat. Satu H, ini H kuadrat. H 2 kuadrat, 2H kuadrat, 2 pangkat 3. Pangkat 2, H pangkat 3. Oh, ini kurang 1 ya di sini ya. Oke, itu. Udah hasil akhirnya. Tinggal dicatat nih ya. Kemudian hanya semua yang ada nih. Kemudian tinggal ya hasilnya 4 ya. Oke. Kok bisa dari mana? Coret. Ini coret sama ini kan. Ini sama ini.
Bu, maaf Bu, kok bisa 4 dari mana ya Bu? Iya, ini positif 1, negatif 1 habis ya. Ya. Iya. Ini habis, kemudian ini semua masing-masing punya variabel H ya. Ya. Jadi ini bisa kita bagikan dengan penyebutnya masing-masing. Jadi sebelum keempat kalau dijabarkan lagi. Berarti di sini 4 plus 6 H ya, ini hanya sudah dibagi. Kemudian plus 4H kuadrat plus H pangkat 3 ya. Ini kan hanya mendekati 0, jadi semua kita substitusikan untuk hanya masing-masing 0. Jadi tinggal tersisa H mendekati 0 karena sudah 0 semua. Kemudian fungsinya adalah konstanta ya, berdasarkan teorema limit yang pertama, maka hasilnya adalah konstanta. Siap Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ya, dia mau nyoba nomor 2 atau nomor 3? Ini saya harap semua nyoba ya. Kalau ada yang keliru gak jadi masalah. Nanti kita tahu keliru kita di mana kalau kita sudah mencoba. Jadi nomor 2 atau nomor 3? Jadi semua coba nih ya. Mahesa Hamdan Prayoga. Mana Mahesa? Mahesa boleh di open mic-nya? Pak, Bu, belum Bu. Belumnya kendalanya apa, Mahesa? Gimana Mahesa? Caranya Kok hilang suaranya? Gak ada suaranya ini Mahesa. Kalau nggak disampaikan kendalanya nanti nggak tahu maksudnya saya harus mengulang yang mana gitu kan. Apa dia mau ini teman-teman yang lain? Matias mau nyoba tuh Matias? nomor 3 Bu, coba Bu. Nomor 3. Oke. Pranata ada mau nyoba juga nomor berapa? 2 Bu. Nomor 2. 2. Oke, Matias dulu nomor 3 nanti baru Pranata ya. Ya Bu. Baik, nomor 3. Sebentar saya buatkan slot kosong. Oke, silakan Matias. Sebentar Pak, suaranya kecil banget. F aksen X F aksen X sama dengan ya. ini sama mendekati 0. Oke, ini sama seperti ini. F kali P plus H ini F plus X ini F X per H. Aksen juga sama dengan
pasang 3. 3 plus H kuadrat. Ini boleh dituliskan dulu nggak? Oh, ini sama dari 0. 3 H plus H kuadrat min 2. Sebentar Matius. Ini kita tuliskan bentuk ininya dulu ya. Gini. Baru masuk ke fungsinya. 3 plus H kuadrat Oke, 3 plus H kuadrat min 2 min 2 kurangi 3 kuadrat min 2 kuadrat min 2. Oke. per H sama dengan 9 plus 6H Limitnya jangan lupa. min H dari 0. 9 plus 6H plus H kuadrat min 2 kurangi 9 plus 2 per H. Limit sama dengan 0. Untuk variabel hanya bicara Bu. Sebentar, ini 9 min 9 habis gitu ya. Ya, Min 2 plus 2 habis. Oke. Kemudian H sama H kuadrat per A sama kuadrat. Oke, sisanya 6. 6 plus 0. 6 plus ini kan belum disubstitusi ya. iya. Kemudian setelah disubstitusikan hasilnya 6. 6. Ya, oke. Nah, tapi di sini ada sedikit keliru. Sebenarnya nggak keliru sih, karena soalnya adalah FT. Harusnya kita juga mengganti X-nya dengan T gitu ya. Jadi di sini X-nya sama dengan T. Ya, sudah kita tuliskan dalam bentuk perumusan umum yang baru. Sebenarnya nggak baru sih, hanya menggantikan X-nya dengan T, karena dalam soalnya fungsinya dalam bentuk FT gitu. Ya, ini sudah oke. Yes. Oke, kemudian lanjut nomor 2. Pranata. Panggilannya siapa? Eta. Epra. Iya. Nomor 2. Oke. Sama. Oke, silakan. Fx X. sama dengan lim. F kan berarti ya. Ya. F dalam kurung X tambah H kurang F per H. Fx. Per H, ya. Oke. Lim. Bacanya dibaca langsung limit ya, Epra. Limit H mendekati 0 gitu. Ya. 1 per X tambah H. Ya. Kurang 1 per X. Ya, per. Ya, Bu. H. Limit. Limit ya. Lupa, Bu. X. Lim X. Ini disamakan penyebut ya. Iya. Kurang Dikurang X tambah H dalam kurung itu. X tambah H per X tambah H dalam kurung, Bu. Itu kurung ya.
X X-nya di mana? samping H. Di sini. Iya. Kali. Kalau secara umum kita buat di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Biasanya kan umumnya nulis X Depan. di depan gitu. Iya. Salah tadi. Kali. Kali itu, Bu. Gimana? Kali. Apanya yang dikali semua? 1/H. Cuma 1/H, iya. Titik. Dikali 1/H. Iya. Nggak keliru. Enggak. Nah, oke. Yuk, lanjut. Lanjut. Limit min H per X tambah H, depan X dulu ya, dalam kurung X tambah H kali 1/H limit minus H X per X tambah H tutup lupa, Bu. X dulu depan, Bu. Tutup kurung. Iya. Sama dengan Fx Sama dengan Fx Fx dulu baru sama dengan, Bu. F aksen ya. Iya, F aksen sama dengan 1 Tuh. per X pangkat 2. 1 per X pangkat 2. Iya, Bu. Oke, sebentar. Ini jalurnya kemana nih? Bisa jadi 1 per X pangkat 2. Bisa. Ini Yang itu. Ini kemana tadi? Itu di apa, Bu? Dipecahkan lagi tuh sama yang ini, yang samping itu, Bu. Dihilangkan duanya. Dihilangkan duanya sebentar. Dari yang sini mana yang dihilangkan? Kali silang. Yang iya, yang itu ditanda titik itu. Ini? Itu. Iya. Dihilangkan kenapa? Karena dihilangkan karena nilainya yang di atasnya, Bu, dikali sama yang situ ini, yang minus H itu. Sama yang minus H. Sebentar. Kalau yang minus H dihapuskan dengan ini, berarti di sini udah hasilnya -1 dong? Iya. Bukan H. Iya, bukan. Keliru, Bu. Ya, terus setelah di sini ada satu lagi, coba prosesnya. Terus Jadi X kuadrat plus XH begini. iya. Ya, berarti kan ini setelah kita substitusikan kan jadi 0 ya. Iya. Tuh, jadi ini minus ya, negatif. Iya. Negatif 1 per X kuadrat. Oke. Iya. Ya, terima kasih Efra. Sama-sama, Bu. Baik, gimana ada yang lain atau ada yang perlu ditanyakan dari 3 yang soal kita ini, silahkan, atau perlu dicermati dulu. Dikali silang itu kayaknya disamakan penyebut, kalau disamakan penyebut kan itu kali H juga dong, atau hanya ke atas.
mulai hari ini presensinya waktunya suka-suka saya ya. Suka-suka saya, karena ini ada yang ketika presensi di awal gitu, ternyata setelah presensi keluar gitu ya, setelah presensi keluar, jadi nanti ya saya mau buka presensi ya kalian siap-siap presensi gitu ya. Dan link presensinya nggak perlu di share di grup ya, jadi yang nggak masuk nanti pada presensi. Oke baik, kalau belum ada berarti kita lanjut. Ada yang perlu ditanyakan dulu untuk 3 soal latihan kita? Kan memang belum presensi bro. Ya belum. Baik, kita lanjut ke operasi jumlah dan selisih. Nah, jadi di dalam turunan fungsi ya, ini ada jumlah, ada selisih, nanti ada hasil kali, ada hasil bagi. Kita lihat untuk masing-masing teoremanya. Kira lagi kita dihadapkan pada teorema ya, ketentuannya. Jadi memang kita nggak akan lepas dari namanya definisi teorema. Oke, kita lihat teorema pertama. Jika fx sama dengan k, berarti ada suatu fungsi ya sama dengan k, k-nya adalah suatu konstanta ya, berarti nilainya tetap. Maka untuk sembarang x, nah kita ambil x-nya berapapun ya, maka turunannya juga akan tetap 0 ya. Nah kalau tadi kita menuliskan untuk fungsi turunan fungsi pertama ya dengan aksen, dan di sini ada dituliskan dengan dx ya, ini sama maksudnya, f aksen x dxk ini juga sama ya, ini menyatakan turunan pertama, ini juga menyatakan turunan pertama. Kita contohkan, misal kita punya fungsi x ya sama dengan suatu konstanta adalah nilai tetap ya, nilai tetap kita misalkan di sini 3. Turunan pertama dari fungsi x-nya adalah 0. Kita ambil untuk fx-nya sama dengan 10, f aksen x-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi untuk semua fungsi yang hanya nilainya konstan ya tanpa variabel ini, maka turunannya adalah 0. Oke. Ini aja di apa, memang belum presensi, tenang aja ya, tenang, nanti saya ini sharekan presensinya. Kita belajar dulu ya. Kemudian yang B, kita punya fungsi x ya sama dengan x, hanya x, maka turunannya adalah 1 ya, turunannya adalah 1. Jadi sebenarnya ketika kita menemui variabel x seperti ini dia juga diikuti dengan konstanta ya, diikuti dengan konstanta. Di sini ada 1, tapi kan karena 1 tidak dituliskan ya, karena 1 tidak dituliskan, pangkatnya ini juga ada 1 tapi juga tidak dituliskan ya. Jadi kita ketika menemui suatu fungsi hanya x saja ya, maka turunannya adalah 1. Oke, kalau yang konstan turunannya 0 berapapun nilai konstannya ya, mau 100, mau 1000, mau 10.000 sama ya, semuanya 0 turunannya. Jadi ketika kita menemui x, maka turunannya adalah 1. Nah kemudian untuk teorema C ini untuk aturan pangkat. Nah ini mungkin beberapa teman-teman gitu ya yang sudah pernah belajar terkait turunan, integral gitu ya di SMA. Nah ini gitu yang paling umum digunakan gitu ya. Nah, padahal di sini kan dilengkapi gitu ya, dilengkapi dengan teorema-teorema yang lain ya, aturan-aturan yang lain. Kita contohkan, bentuknya adalah x pangkat n, suatu fungsi dalam bentuknya x pangkat n ya, dengan bilang n-nya bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Bagaimana kalau negatif? Sebenarnya untuk aturannya sama ya. Kita contohkan, kita punya fx dengan fungsinya adalah x pangkat 3 ya, berarti n-nya ya, di sini n-nya adalah 3 ya, karena bentuk umumnya tadi adalah x pangkat n ya, x pangkat n dengan n-nya sama dengan 3.
turunannya, ya, rangsan X, ya, atau di sini menggunakan perumusan dx dari X pangkat 3. Ya, rumusan umumnya adalah X pangkat N min 1. Oke, N-nya adalah 3. Kita samakan dengan bentuk ini. 3 X 3 min 1. Ya, berarti 3 X pangkat 2. Ya. Tapi kalau ada teman-teman yang di sini gitu ya, kenapa aku harus pakai aturan ini gitu ya, langsung aja bisa lebih mudah begitu ya. Nah, tapi inilah ya, ini dasar-dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita menggunakan ya. Jadi selama ini kita bisa langsung aja nih, oh kalau X pangkat 3 turunannya berapa? 3X pangkat 2 ya. X pangkat 5 berapa gitu ya, 5X pangkat 4 gitu, dan seterusnya. Nah, kan kita mengetahui nih, oh dasarnya seperti ini ya, dengan aturan-aturan yang ada dari definisi dasar dilengkapi dengan teorema-teorema gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan rumusan ini ya. Oke, kemudian yang kedua, aturan kelipatan konstanta ya, aturan kelipatan konstanta. Nah, ini ada satu fungsi yang kemudian dalam satu fungsinya ini ada melibatkan konstanta ya sebelum fungsi x-nya ya, sebelum fungsi x-nya. Ini dilihat di sini. Jika k suatu konstanta ya, konstanta nilai tetap ya, nilai tetap, dan f-nya suatu fungsi yang bisa terturunkan ya, maka turunannya ya, turunannya di sini kf aksen X sama dengan K dikali. Nah, jadi kalau kita menemui, kayak kita contohkan aja nih biar lebih mudah. Fx ya, ada suatu konstanta. Ya, satu konstanta misalnya berapa? 4. Kita ambil contohnya sama ini ya. 4x pangkat 3. Oke. Berarti turunannya ya, turunan pertamanya kita ikuti ini K 4 ya, dikalikan dengan dx fungsi x-nya. Di semua konstantanya bisa kita taruh di depan 4. Turunan dari X pangkat 3 ini kita sudah dapatkan tadi 3X pangkat 2, sehingga hasilnya karena ini dalam bentuk perkalian bisa kita kalikan saja 12X pangkat 2 ya, untuk aturan pelipatan konstanta ya. Jadi nggak perlu bingung gitu ya, ketika ada suatu konstanta yang mengikuti dari variabel-variabel X nya, kemudian kita pindahkan aja ke depan, dan untuk fungsi x-nya kita gunakan aturan pangkat. Oke. Oke, untuk yang E dan F ya, teorema E dan teorema F ini untuk penjumlahan ya, yang F untuk selisih atau pengurangan. Nah, untuk teorema E dan teorema F ya, ini kita juga menggunakan penyelesaian dengan teorema A sampai D ya. Nah, ini hampir sama kemarin konsepnya ketika kita membahas teorema limit ya, kemarin ada penjumlahan, ada pengurangan, yang kemudian kita tidak bisa gitu mengerjakan secara langsung, tapi harus kita pisahkan per satuan gitu ya, atau per suku untuk kita bisa selesaikan. Nah, untuk aturan yang jumlah dan selisih di turunan fungsi juga sama seperti itu ya. Ketika kita menemui nih satu fungsi fx plus dx gitu ya, nah kemudian kita harus pisahkan dulu ya untuk masing-masing fungsinya. Kita pisahkan fungsi fx-nya, kita pisahkan fungsi dx-nya, baru kita selesaikan masing-masing ya, baru nanti bisa kita satukan hasilnya ya. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini kita tidak bisa melakukan secara langsung. Begitu juga untuk yang selisih. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan ya, ini cukup sederhana ya. Tinggal kita pisahkan aja untuk masing-masing sukunya. Ini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, ini dibuat yang penjumlahan baru pengurangan gitu ya.
Gak apa-apa, sama aja. Oke, nih turunan suku pertama, turunan suku kedua, turunan suku ketiga. Ya, kita lihat ini pakai teorema yang mana. Ya, ini pakai teorema yang D. Ada konstanta ditaruh di depan. Ya, kemudian di sini pakai teorema C. Ya, di sini juga pakai teorema D. Dan setelah di sini pakai teorema B. Ya, ini pakai teorema A. Pada dasarnya nih ya, jadi kita nggak asal mengerjakan saja. Terus satu konstanta kan 0 tadi ya, dan ini masing-masing untuk nilai konstantanya kita gunakan dengan turunan fungsi x-nya ya, x kuadrat gunakan aturan pangkat menjadi 2x pangkat 1 ya, tapi karena pangkat 1 kan nggak perlu dituliskan ya, sehingga menjadi 5 kali 2x. Kemudian x-nya turunan dari x di teorema B tadi hasilnya adalah 1 ya, ini 0. Dan tinggal kita kalikan saja ya, karena dalam bentuk perkalian gak jadi masalah, kita kalikan menjadi 10x plus 7. Oke. Kan dicermati, kemudian dilanjutkan nomor 2 sama nomor 3. Oke, sebentar aja nih, nggak terlalu sulit kan. Nomor 2 Bu. Nomor 2, oke. Jadi buat B ya. (24x pangkat 5). Nah, kita pakai prosesnya dulu, boleh tadi? Ya boleh deh. Ya, kan tadi kita masih pakai ini, oke. Dx terus dalam kurung 4x pangkat 6 dikurang dx 3x pangkat 5 dikurang dx 10x pangkat 2 dikurang ditambah dx 5x ditambah ditambah dx dalam kurung 16 itu. terus langsung Tapi ya sama aja hasilnya 0 sih. berarti It's okay. 4 dx terus 4 dalam kurung kali x pangkat 6 6 X dikurang pangkat 5 3 dx dalam kurung x pangkat 5 dikurang dx 10 10 dx ya dalam kurung x pangkat 2 ditambah 5 dx dalam kurung x 0. ditambah udah kan 0 hasilnya terus 6 kali 4 6 kali 4 kali x pangkat 5 dikurang Salah 5 dong. kali 3 x pangkat 4 Tapi hasilnya sama aja sih. dikurang 2 kali 10 x 2 kali 10 x Ngelek kah? loh Ini tuh yang dangdutan lagi. Ku coba lihat cat dulu. Das.
Mohon maafin dari mati terputus sebentar mungkin. Iya itu. Oke, tadi sampai mana nih? 2 kali 10 X plus 5 24 X pangkat 5 dikurangi 15 X pangkat 4 dikurangi 20 X tambah 5. Nah, sebenarnya kan tadi bisa ya kita kerjakan secara langsung ya pada umumnya pengajaran apa namanya turunan. Tapi untuk saat ini gitu ya, di bahasan ini berarti kita harus menggunakan aturan-aturan teoremanya dulu. Meskipun dalam persoalan nanti juga diikuti sesuai dengan perintah gitu ya. Kalau seandainya nggak ada perintah untuk menggunakan aturan teorema, ya monggo bisa langsung diselesaikan gitu ya. Ya, oke. Kemudian yang nomor 3 nanti lanjutkan di catatan masing-masing ya, konsepnya sama. Dipisahkan dulu untuk masing-masing suku. Jadi teman-teman yang terbiasa mengerjakan secara langsung gitu ya, jadi harap bersabar ya. Kita lanjutkan dengan aturan-aturannya dulu. Oke. Wah, ada yang banyak lagi. Baik, sekarang untuk operasi perkalian dan pembagian. Baik, kita baca teorema G untuk aturan hasil kali. Jika F dan G berarti ada fungsi F, ada fungsi Gx ya, adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka nanti kita akan mengalihkan ya. Nah, sebaiknya gitu ya, sebelum kita masuk dalam perumusan aturan hasil kali bagi, nanti di dalam penyelesaian soalnya kita tulis dulu nih, diketahui fungsi fx-nya apa ya, kemudian turunan pertamanya apa, gx-nya ya, turunan gx-nya. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita masuk dalam perumusan aturan hasil kali ini, nanti kita tinggal substitusikan aja nih, oh fx-nya kita masukkan, gx-nya kita masukkan ya. Nah, kita lihat nih, untuk pengalih ya, pengalih ini fx, di sini gx. Pengalihnya ada turunan dari fungsi lainnya. Fungsi lainnya adalah gx. Kemudian di suku kedua ini gx dikalikan dengan turunan dari fungsi lainnya. Karena hanya dua ya, maksudnya fungsinya hanya fx dan gx. Nah, sehingga ketika kita kalikan ya dari fungsi masing-masing, berarti kita kalikan dengan turunan fungsi lainnya. Ya. Dan ini bagaimana nih kalau seandainya kita tukar tempatnya gitu ya. Nah, tempat tukarnya ini kan gak jadi masalah ya, karena positif ya. Tapi kalau seandainya di sini negatif gak bisa gitu ya. Ketika kita pindahkan, tandanya kan ikut pindah gitu. Kita lihat untuk ini. Nah, bukti ini gitu ya. Kenapa kalau ada bukti ini? Nah, ini sebagai pengetahuan aja ya, karena memang tidak ada tuntutan untuk dari suatu perumusan ya, dari suatu perumusan yang kemudian apakah harus kita buktikan sama enggak gitu ya hasilnya. Jadi kita punya fx dikali gx, kita turunkan menjadi ini. Lihat dari yang pertama ini ya, menjadi turunannya ini. Tapi gitu ya, sebenarnya ini tidak secara langsung ya, tidak secara langsung tiba-tiba ada ini, enggak gitu ya, tapi ini dijabarkan dari persamaan definisi awal tadi ya, persamaan definisi turunan fungsi ya. Ini kalau ada yang tertarik membaca ini gitu ya, membaca ini penjabarannya gitu ya ada gitu, sehingga ketemu kalau untuk perkalian rumusnya ini gitu ya. Saya menyampaikan aja, jadi semua yang kita kerjakan itu nggak ujuk-ujuk ada gitu ya, jadi semua ada prosesnya. Nah, kita gitu ya sebagai pengguna kita ya, pengguna atau terapannya gitu ya, setidaknya kita tahu jadi apa yang kita gunakan itu tentu ada sebabnya ya,
ada prosesnya, jadi tidak asal menggunakan. Nah, jadi untuk pembentukan aja bahwa ini terbukti jadi dari suatu perkalian kok turunan pertamanya jadi ini. Jadi ini sebenarnya f kecil ya, f fungsi ya. Maaf. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini dalam bentuk perkalian ya. Biasanya kali di sini. Jadilah turunan 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan 2x pangkat x dengan menggunakan aturan hasil kali. Nah, maka mana yang akan kita tentukan gitu ya? Kita tentukan dulu nih, ini fx-nya, ini gx-nya. Ya. Kalau kita tulis di sini sebelum penyelesaian kita tulis dulu diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 5. Aksen x-nya ya, jadi 6x min 0, 6x saja ya. Gx nya 2x pangkat 4 min x, turunan pertamanya menjadi 8x min 1. Oke, kita sudah punya nih ya, kita sudah punya fx nya, f aksen x nya ya, gx ya aksen x nya ya, tinggal kita substitusikan aja ya. Dan kita substitusikan ini kalau di sini ini kok bentuknya kayak gini, harusnya sama dengan gitu ya, sama aja sih, maaf ya kalau kurang rapi. Kemudian di baris ketiga nih ya, ini langsung dimasukkan di sini fx dan dikalikan dengan turunan fungsi lainnya. Oke, ketiga aksen x, di sini gx ya, aksen x ya. Mau pakai yang aksen pakai dx boleh ya, sama aja. Lalu di sini kita jabarkan, lihat ya, ini suku pertama, suku kedua. Ini karena positif sebenarnya nggak jadi masalah, tapi harus kita selesaikan dulu ya untuk masing-masing sukunya. Tinggal dikalikan ya, wah dicermati sampai dapat hasil. Selanjutnya untuk aturan hasil bagi. Dengan f dan g, berarti ini ada dua fungsi ya, fungsi fx, fungsi gx. Fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa harus ada syarat gx tidak sama dengan 0? Ya, karena di dalam perumusan aturan hasil baginya, ya gx-nya ini akan menjadi penyebut. Ya, menjadi penyebut, dan penyebutnya kalau 0 nanti kan hasilnya adalah tidak terdefinisi, sehingga di sini ada syarat untuk gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Tapi kan kalau kita misal di sini punya masing-masing fungsi fx, punya fungsi gx gitu ya, ya itu kan tidak 0 ya. Misalnya kalau 0 berarti kan kita nggak perlu menurunkan gitu ya, tidak perlu menurunkan. Oke. Nah, kita lihat nih untuk perumusan hasil baginya ya. Gx
aksel X dikurangkan dengan fx dikalikan dengan g aksel X. Nah ini posisinya nggak boleh tertukar ya. Kalau yang aturan hasil kali ya tadi karena dalam bentuk penjumlahan mau yang mana dulu boleh. Nah, tapi kalau ini kan berarti untuk posisi fungsi gx nya harus lebih dulu jadi dibanding dengan fungsi fx-nya ya. Ya sebelum sebelum menyelesaikan persoalan gitu ya sama ya dibuat diketahui tadi biar lebih enak kita gx nya apa kemudian gx nya apa, jadi nanti tinggal substitusi di dalam penyelesaiannya. Mungkin saat saya menjelaskan seperti ini, kalau ada perumusan-perumusan penting gitu ya mau disebut boleh, mau dicatat boleh. Jadi kalau kita mengerjakan contoh persoalannya gitu ya, mesti kita bisa melihat teoremanya gitu ya, aturan umumnya biar gak kesulitan. Lanjutkan ke contohnya. Nah ini masih bukti. Nah ini juga ada buktinya nih ya, untuk suatu fungsi fx ya dalam bentuk a per b ya, atau fx per gx kecil. Nah ketika dijabarkan dimulai dari mana? Dari definisi awal lagi ya, fungsi jadi kan kalau kita buat ini kan karena dikali 1 per gx kali gx, ini kan kalau kita buat lagi tuliskan bilangnya, kemudian di sini adalah g kuadrat x. Jadi sama nih terbukti dari kalau ada waktu disempetin untuk baca atau menyempatkan coba-coba ya tulis untuk buktinya. Ini kalau yang suka gitu ya, suka dengan matematik, suka penasaran gitu ya, kalau belum ketemu hasilnya tuh kayak belum afdal gitu ya, kita ada yang begitu bisa coba gitu ya penyelesaian buktinya tadi. Baik, kita lanjut ke contoh untuk penggunaan aturan hasil bagi. Oke. Jadi kita juga tentukan ya fx-nya, gx-nya. Jadi posisinya nggak boleh tertukar ya antara fx dan gx-nya. Kita baca nih di sini diketahui ya, fx-nya, gx-nya, fx x, gx x. Gx minimal x kuadrat plus 7 3 di sini 2x. Jadi kita substitusinya berarti yang di dari sini ya, silakan bisa langsung diproses atau mungkin sebelum kesini sepertinya kalau mau ditambahkan satu proses lagi silakan ya biar lebih clear sebelum kesini. Ya operasinya seperti biasa. Dicermati dulu di aturan pasar. Oke.
Untuk contoh yang keempat, ya, yang keempat ini ada dua ya. Jadi kita harus proses dulu nih. Yang pertama nih kita pakai aturan penjumlahan nih, ya kita pisahkan dulu di per masing-masing. Kemudian suku pertama pakai hasil bagi ya, aturan hasil bagi. Kemudian yang kedua juga pakai aturan hasil bagi. Nah, jadi ada dua kali proses. Gimana pasannya di sini ada lagi gitu ya? Di sini ada lagi, berarti ya berkali-kali proses. Tapi intinya ketika kita sudah memahami untuk aturan atau teorema dasarnya, ya itu tinggal menyesuaikan aja ya. Kita udah tahu fx-nya apa, gx-nya apa gitu ya. Jadi kalau mau kita tuliskan diketahuinya, berarti kita mau pakai apa nih? X, Gx, kemudian yang ini mau pakai apa? Hx gitu ya. Ix, ya, berarti di sini fx-nya 2, sini x pangkat 4 plus 1, kemudian di sini 3, di sini x. Nah, kita cari untuk turunan pertamanya supaya nanti tinggal kita substitusikan. Turunannya 0 0, 4 x pangkat 3, 6, ya 1. Lalu masuk ke menggunakan aturan hasil bagi. Itu cermati betul-betul ya untuk penggunaan aturan zoom ya namanya. anak gurune diterang ke gurune Gurunya tapi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia aku orang di bahasa internasional mumet tambah mumet aku enggak di bahasa internasional Iki rumus-rumus iki nang. Delok gambaran gak mudeng deh ana rumusnya meneh iki burine sadurunge iki Terus ngeluh piye terus nyandak pikirannya. Sampai sini udah sebelum jadi untuk latihan mandiri ya. Ngeri ini enggak vapor enggak. Vapor deh. Kita kira vapor. ngeri deh
dilengkapi di catatannya ya, perhatian. Kemudian ini ada turunan fungsi berantai. Nah, untuk turunan fungsi berantai, ya karena untuk fungsi-fungsi yang kita temui ya, tidak selalu sederhana, ya tidak selalu sederhana. Makanya di sini ada untuk aturan fungsi berantai. Ya. Oke, kita lihat dulu definisinya. Di sini ada Y sama dengan FU, yang berarti di sini ada suatu fungsi U. Ya, ada suatu fungsi U, di mana U-nya adalah fungsi GX. Ya, jadi dalam satu fungsi besar F, U. Ya, ternyata U-nya ini adalah fungsi. Ya, hanya di sini ada fungsi di dalam fungsi. Ya, apa yang disebut dengan aturan rantai. Menentukan fungsi tersusun Y sama dengan F. Ini bisa dibaca dengan bundaran, bisa dibaca dengan komposisi. F komposisi GX ya, sama dengan FGX ya, FGX. Karena U-nya adalah suatu fungsi GX. Dan apabila G mempunyai turunan dx ya, dan F-nya mempunyai turunan du, maka turunan fungsinya, ya, kita lihat ya, turunan fungsinya adalah seperti ini. Ya, perlu kita cermati. Ada cara penurunkannya. Kalau tadi kan kita sifatnya per satuan ya, maksudnya per suku begitu. Dan tidak ada yang rumit gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan secara langsung dengan aturan teorema A sampai H tadi ya, dan tidak ada fungsi yang dalam kesatuannya berpangkat, itu nggak ada. Untuk aturan berantai ini memang dikhususkan untuk fungsi-fungsi yang cukup rumit gitu ya, cukup rumit. Oke, ini turunannya jawabannya kita punya F komposisi G ya X. Oke, untuk fungsi awalnya kemudian akan kita turunkan sehingga menjadi F dan G asal X. Ini kita lihat di sini turunan dari GX, turunan dari FGX dikalikan dengan turunan GX ya, berarti sini ada dua nih ya. Oke, kalau misal di sini ada FU kemudian di sini FGX, berarti kita harus menurunkan dua ya, menurunkan FGX, menurunkan GX gitu kan. Nah, kalau GX nya ini kita sudah misalkan U, oke, berarti di sini kita akan menurunkan F aksen U dikalikan dengan U aksen, turunan dari fungsi U dikalikan dengan U aksen. Oke, kita lihat jadi contohnya. Nah, kemudian di sini kalau ada ini penulisan ya, ini untuk aturan Leibniz, ini penulisannya dengan seperti ini. Ya, kenapa? Nah, kan awalnya kita hanya pakai satu seperti ini tadi ya, fungsinya terhadap apa gitu ya, dan kita turunkan terhadap X ya, dy terhadap X. Nah, sedangkan gitu ya, untuk aturan ini, untuk yang aturan ya, fungsi utamanya adalah Y ya, yang diturunkan pertama apa? U ya, yang pertama U, berarti turunan pertama dy terhadap U ya. Bagian kedua ya, fungsinya U ya, kita turunkan terhadap X gitu. Nah, rumus ini dikenal dengan aturan rantai ya, karena memang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Oke, bisa seperti ini, variabel kiri, variabel kanan, ada variabel di antara ya. Ini kuliah. GX. Serius? Ora, kowe nggak oh kowe nggak video juga. Sibuknya Tak upload di YouTube ini aku sambilan beleni. Halo YouTube.
kuning. Kita Pak nganggo belajar. apa? Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4 pangkat 7. Kita tadi tidak menemui ya fungsinya seperti ini, kita hanya menemui fungsinya yang ada di dalam kurung ini. Jadi fungsinya nggak ada yang dalam bentuk pangkat, sehingga di sini kita akan memisalkan gitu ya, akan memisalkan supaya bisa diselesaikan. Oke, kita buat lagi di bentuk umumnya. G x dikalikan dengan G aksen X. Misalkan tadi dengan FO ya dikalikan dengan U aksen X. Ya, ini sama nih maksudnya. Pertama ya, kita akan memisalkan yang ada di dalam kurung ini, yang bisa kita selesaikan seperti kita menyelesaikan persoalan sebelumnya. Ya, seperti kita menyelesaikan persoalan sebelumnya. 2x pangkat 3 min 4. Buat di sini dulu. Sini U, kita cari juga U aksen X nya. U aksen X kan diturunkan terhadap X ya. Ini kita selesaikan ini. Kemudian bagaimana untuk fungsi X nya ya, fx nya ini setelah kita misalkan ya menjadi U di sini, maka boleh nih kita menuliskan dengan U pangkat 7 ya, karena kita sudah mendefinisikan di sini. Misalnya di sini kan maksudnya kita ada definisi baru begitu ya, definisi yang kita buat begitu, dan boleh gitu, tapi tidak mengubah maknanya. U-nya jadi pangkat 7. Nah, sehingga ini kan yang harus kita selesaikan ya untuk yang pertama sebelum dikalikan dengan U aksen X. Fx sama dengan U pangkat 7. F aksen X nya, nah ini yang kita menggunakan rumusan ini. F aksen X nya berarti turunan dari Fx nya dikalikan dengan U aksen ya, sesuai dengan ini. Jadi kita ambil yang pertama aja kali ya, karena permisalan ini. F aksen punya berarti menjadi 7 U 46 dikalikan dengan U aksen ya. Oke, dikalikan U pangkat 7 kita turunkan ya menjadi 7 U pangkat 6, kemudian kita kalikan dengan turunan U terhadap X. Oke, di sini di soalnya kita selesaikan ya. Ini kan yang awalnya adalah 7 U pangkat 6 dikalikan dengan 6x kuadrat. Ketika di hasil akhir ini kita kembalikan lagi ya pada persoalan awal. U nya kita gantikan lagi dengan 2x pangkat 3 min 4 dikalikan dengan 6x kuadrat ya, yang sama-sama konstanta nih. 7 kali 6 boleh kita kalikan jadi 42x kuadrat dikalikan dengan yang ada dalam kurung ini ya, 2x pangkat 3 min 6. Silahkan dicermati dulu. U 6x kuadrat dari situ. Fx sama dengan U pangkat 7 U 7 pangkat 6. Jadi Fx sama dengan Fx dan X sama dengan 7 kali itu kali 6x kuadrat. Di sini sedang azan, saya izin menyimak azan sebentar ya. Oke Bu, berarti stop dulu. Nah, di contoh yang pertama ya, ini tadi untuk yang penggunaan perumusan
perumusan aturan rantai untuk yang dalam satu fungsi ternyata ada dua fungsi gitu ya, dalam satu fungsi besar. Kemudian untuk selanjutnya nih, dari rantai di atas dapat dikembangkan lanjut ya. Berarti dalam satu fungsi besar ternyata terdapat 3 fungsi ya. Ini di sini FU, punya ternyata fungsi GV ya. Ternyata V-nya ada lagi fungsi HX. Nah, sehingga dalam aturan Leibniznya ya menjadi seperti ini. Turunan D terhadap U, turunan U terhadap V, turunan V terhadap X. Ya, jadi ada 3 kali nih. Oke. Kita lihat. Oh, tapi ini contohnya trigonometri ya. Oke, nanti kita lihat, kita bahas lagi setelah membahas trigonometri untuk aturan rantai ini ya. Oke, kemudian contoh berikutnya nih. Oke, coba teman-teman bisa sembari diselesaikan. Ini kan kalau kita misalkan dulu ya, seperti yang tadi. Misalkan di sini adalah U ya, berarti U nya adalah X plus 1, X min 1 ya. Kemudian U aksennya berarti di sini kita menggunakan aturan hasil bagi ya, hasil bagi. Kemudian fx nya menjadi U pangkat 5 ya, U pangkat 5. F aksen X nya berarti turunannya nih 5 U pangkat 4 dikalikan dengan U aksen ya. Berarti ini gimana nih kalau menggunakan aturan hasil bagi? Berarti GX ya, X plus 1 dikalikan dengan F aksen X1 dikurang ya, Fx nya X, oh ini min ya, Fx nya X plus 1 dikalikan dengan 1 juga ya, turunan dari GX nya, kemudian X min 1 kuadrat. Oke, dan di sini jadi X min 1 dikurang dengan X plus 1. Benar nggak nih? Jadi X min 1 kuadrat ya. Oke, kalau kita buka kurungnya, itu jadi min 1 ya. X min X ini habis ya, min 1 jadi min 2 per X 1 kuadrat. Nah, kita kalikan di sini U aksen F aksen X sama dengan 5 U pangkat 4 dikalikan dengan min 2 per X min 1 kuadrat untuk nilai U nya. Kemudian hasil akhir berarti kita kembalikan lagi nih ya, nilai U yang sudah kita definisikan di awal, 5 dikali X min plus 1 X min 1 pangkat 4 dikalikan dengan min 2 X min 1 kuadrat. Oke, kalau ada yang mau menyederhanakan lagi boleh disilakan coba disederhanakan lagi. Ada azan bu, ada azan.
2 jam anjir. Begitu nih. Nah, untuk latihan mungkin ya. Kan ya untuk latihan soalnya ya kita juga rekaman dulu. Nanti sebelum UTS ya, wah udah mau UTS aja. Sebelum UTS nanti kita akan gini ya, mengadakan quiz 1 kali yang bisa di pertemuan 6 atau di pertemuan 7 enggak turun ya, ini nanti dilanjutkan. Kemudian ini ada turunan tingkat tinggi. Masuk turunan tingkat tinggi ya, sebenarnya untuk proses penyelesaiannya ya ini sama seperti konsep kita yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, tetapi ya, kalau tadi yang kita kerjakan itu adalah turunan pertama ya, kita kerjakan adalah turunan pertama. Sedangkan untuk turunan tingkat tinggi ya, ini kita bisa mengerjakan sampai turunan ke N, ini turunan kesekian, jadi turunan ke-5 kah, turunan ke-6, ke-7 dan seterusnya ya. Oke, kita baca dulu nih. Turunan dari fungsi f adalah satu fungsi yang dinamakan turunan pertama. Oke, ini turunan pertama. Kita pakai ya f aksen x. Jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan aturan atau definisi turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua. Turunan pertama itu turunan kedua dari fungsi f dan ditulis dengan f aksen 2 kali. Ya, di sini untuk apa? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan penerapan dari turunan ya, aplikasi turunan. Terkait perhitungan kecepatan. Ini ada nanti kaitannya. Kemudian secara umum ya, turunan ke N dari fungsi f ditulis dengan fn. Jadi biar lebih memudahkan gitu ya, kalau kita mau mencari nih turunan ke 10 misal, kan kita kalau mau buat hasilnya sampai 10 gitu ya, kebanyakan nih di atas kita, sehingga kita akan nulisnya dengan f10 gitu ya. Oke, kemudian nah ini contohnya ya, ini dilakukan turunan sampai 4 kali ya, turunan keempat gitu ya, turunan keempat ya, turunan keempat. Nah kemudian
ini kan kita mengerjakan dari 1 dulu ya, dari 1 dulu kita kerjakan sebagai turunan pertama, kemudian berlanjut turunan kedua. Nah, di turunan kedua kan kita tidak berpatokan pada soal nanti ya, ada soal yang sudah kita dapatkan turunannya, kita turunkan lagi, dan ternyata turunan keempat ini hasilnya 0 gitu ya, hasilnya 0. Kalau misalkan kita menyelesaikan sampai turunan ke-7 misalnya, sampai turunan ke-7, nah disitu dia nih keterangannya, karena turunan dari fungsi 0 itu 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi itu juga hasilnya akan 0 gitu, jadi nggak perlu dilanjutkan lagi, tinggal masuk keterangan aja ya. Setelah kalau dalam fungsinya panjang nih, banyak gitu ya, banyak sukunya, bisa sampai 7 suku misalnya, atau 10 suku, bisa jadi itu pendapat saya gitu ya, bisa sampai di turunan ke-7, 8 gitu bisa. Tapi ternyata kalau untuknya dalam polinom pangkat 3 ini ya, polinom yang pangkat 3, ternyata di turunan ke-4 gitu ya, ini sudah hasilnya gitu. Ini untuk penulisan ya, untuk penulisan untuk notasi gitu ya, jadi mau menggunakan yang mana aja sebenarnya nggak jadi masalah ya. Nah mungkin yang paling memudahkan sih kan, kalau bagi saya kita menulisnya dengan ini ya, pakai fx gitu ya, fx, kemudian apa namanya fungsinya dalam bentuk y ya, kita boleh akses gitu. Tadi kita bisa dengan dx, ya sudah kita tahu bahwa ini adalah maksudnya sama gitu ya. Untuk notasi y, notasi f, notasi Leibniz ya tadi, dengan menggunakan notasi d ya, maksudnya sama untuk pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai turunan ke-6. Nah ini untuk trigonometri juga, ini nanti kita bahas ya. Oke, ini bentuk secara bisa dibaca. Oke baik, sebenarnya kita sampai di sini ya. Untuk trigonometri kita lanjutkan lagi di pekan depan. Baik, sebelum kita cukupkan, ada yang ingin ditanyakan ya, untuk studi Trivandrum boleh sebelum kita akhiri. Aksennya Ibu. Oh ya, berarti ya. Ada nih, saya tutup ya, saya tutup. Ya teman-teman, sebelum kita akhir boleh saya minta di on-kan video merahnya. Di kita presensi. Sudah selesai ya bro.